Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran sejarah untuk fokus kepada SBMPTN UTBK anak-anak. Sebelum melanjutkan pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment ya. Hari ini kita akan mempelajari unit pertama tentang rangkuman materi serta contoh soal dan pembahasannya. Pokok materi UTBK SBMPTN mata pelajaran sejarah yang pertama, kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar ilmu sejarah. Yang pertama, pengertian, lingkup, dan prinsip-prinsip dasar ilmu sejarah. Materi yang kedua yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, lingkup, dan prinsip-prinsip dasar ilmu sejarah. Kata sejarah diadopsi dari bahasa Arab, yaitu syajarotun yang berarti pohon. Adapun sejarah dalam bahasa Arab sendiri disebut dengan tarikh. Dalam bahasa Yunani, kata sejarah disebut historia, artinya penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Peristiwa sejarah memiliki ciri-ciri, yaitu unik, karena hanya terjadi satu kali, abadi, karena tidak akan berubah-ubah, dan penting karena mempunyai arti dalam kehidupan manusia. Sumber sejarah menurut bentuknya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, sumber benda adalah sumber yang berupa fisik atau benda peninggalan budaya seperti peralatan, senjata, dan bangunan. Kedua, sumber tertulis adalah sumber dari peninggalan yang ditulis dalam media tertentu seperti batu, daun, dan kertas. Contohnya prasasti, kitab, babak, koran, dan naskah kuno. Ketiga, sumber lisan adalah sumber yang berasal dari penuturan pelaku atau saksi yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Selain berdasarkan bentuknya, dikenal juga sumber primer dan sekunder jika dilihat dari sifat atau kedudukannya. Dalam sejarah juga dikenal konsep generalisasi, periodisasi, dan kronologi. Generalisasi adalah suatu simpulan umum dari suatu kejadian yang lebih khusus. Adapun periodisasi adalah pembabakan waktu yang digunakan untuk membagi peristiwa dalam zaman atau periode. Selain itu, kronologi merupakan deretan peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Dalam mengkaji atau menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah, diperlukan suatu pendekatan atau konsep berpikir sejarah. Sedikitnya ada dua konsep atau pendekatan berpikir sejarah, yaitu sinkronik dan diakronik. Konsep atau pendekatan sinkronik adalah mengkaji peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada satu masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Adapun konsep atau pendekatan diakronik merupakan proses berpikir sejarah yang melampaui batasan waktu yang panjang. Belajar sejarah bagi manusia memiliki beberapa kegunaan. Antara lain adalah memberikan pembelajaran bagi manusia yang berasal dari pengalaman,
atau disebut juga dengan kegunaan edukatif. Kedua, memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai dan norma atau kegunaan instruktif. 3. Memberikan inspirasi guna membentuk karakter manusia atau kegunaan inspiratif. Dan keempat adalah sebagai sarana hiburan atau bisa disebut juga dengan kegunaan rekreatif. Dengan menggunakan metode penelitian ilmiah, peristiwa-peristiwa sejarah dapat diabadikan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Dalam metode penelitian sejarah, terdapat langkah-langkah untuk melakukan penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah yang pertama yaitu 1. Pemilihan topik yang terdiri dari pendekatan emosional dan pendekatan intelektual. Yang kedua yaitu heuristik, adalah upaya untuk menemukan dan mengumpulkan sumber sejarah. Ketiga, kritik atau verifikasi adalah proses menguji keaslian atau kredibilitas sumber. Yang keempat, interpretasi adalah menyimpulkan sementara keterkaitan antar fakta yang diperoleh. Dan yang kelima adalah historiografi, sebuah proses rekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari sumber-sumber sejarah yang telah diinterpretasikan, atau dalam singkatnya yaitu metode penulisan sejarah. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dalam ilmu sejarah, manusia menjadi kajian utamanya. Manusia memiliki peran penting dalam sejarah, yaitu sebagai pelaku yang bisa menentukan hitam putihnya sebuah peristiwa. Selain sebagai pelaku, manusia adalah penutur sejarah. Setiap kejadian yang dialami manusia pada masa lampau merupakan bagian dari perkembangan sebuah masa atau waktu pada tempat atau ruang tertentu. Konsep waktu atau temporal secara garis besar terbagi menjadi 3, yakni masa lalu atau past, masa sekarang atau present, dan masa depan atau future. Dalam sejarah, konsep waktu yang lebih mendominasi untuk dipelajari dan dibahas adalah masa lalu. Konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kuntowijoyo adalah perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Waktu atau konsep temporal memiliki 2 makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah satu kesatuan seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Adapun makna konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep. Untuk lebih memahami tentang materi-materi yang telah Pak Kris sampaikan, mari kita coba berlatih soal yang bertipe UTBK SBMPTN. 1. Secara terminologis, pengertian sejarah yang tepat adalah A. Perkiraan tentang kejadian masa lampau. B.
silsilah para raja dan dinasti pada masa lalu. C. Masa kritis dari kehidupan manusia pada masa lalu. D. Peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. E. Tahap-tahap perkembangan kebudayaan manusia sejak masa lampau. 2. Salah satu guna unsur waktu dalam sejarah adalah A. Penghubung antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa yang sedang dibahas. B. Penanda bahwa peristiwa sejarah pernah terjadi pada saat itu. C. Gambaran yang nyata mengenai jiwa zaman suatu peristiwa. D. Memudahkan penyusunan kurun waktu dalam sejarah. E. Memberikan penjelasan detail dalam suatu hipotesis. 3. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, sehingga tidak melompat-lompat atau bahkan berbalik urutan waktunya. Oleh karena itu, seorang peneliti dalam mempelajari sejarah harus memperhatikan urutan kronologisnya. Dampak yang terjadi jika seorang mempelajari sejarah tanpa memperhatikan konsep kronologis adalah A. Membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah. B. Mengubah jalannya peristiwa sejarah yang telah terjadi. C. Penelitian sejarah yang dilakukan penuh unsur subjektivitas peneliti. D. Peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang tidak bisa diprediksi. E. Peristiwa sejarah yang disusun bercampur dengan mitos yang berkembang. 4. Pernyataan berikut yang tepat berkaitan dengan ruang yang berhubungan dengan masa reformasi adalah A. Penyebab krisis moneter salah satunya adalah utang luar negeri yang sangat besar. B. Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia. C. Mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998. D. Presiden Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan karena dianggap berhasil membangun negara. E. Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. 5. Rudi merupakan mahasiswa tingkat akhir yang akan melakukan penulisan sejarah tentang Kerajaan Mataram kuno menggunakan cara berpikir sinkronik. Untuk menunjukkan bahwa penulisannya menggunakan cara berpikir sinkronik, salah satu hal dapat dilakukan Rudi adalah A. Mengklasifikasikan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Kerajaan Mataram kuno. B. Penulisannya mengutamakan urutan waktu raja-raja Mataram kuno memerintah. C. Penulisannya merupakan gambaran penyempitan unsur ruang sejarah. D. Menggunakan metode penelitian sejarah yang benar. E. Menyajikan aspek ilmu sosial dalam penulisannya.